Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saimah. Saya dari Fakultas Saintek, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2006 07110056. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari PWAK yang bertemakan progres dan juga vaksinasi. Adapun pengertian dari progres atau protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Adapun progres tersebut ada 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Adapun yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan penyakit atau virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum memasak atau makan, karena sebelum masakan atau makanan itu akan kita konsumsi. Yang kedua yaitu setelah menggunakan kamar mandi. Setelah menggunakan kamar mandi, sebaiknya mencuci tangan dikarenakan banyak virus ketika di kamar mandi. Setelah itu menutup hidung saat batuk atau bersin. Setelah menutup hidung atau setelah bersin itu sebaiknya mencuci tangan karena bisa terjadi virus ataupun penyakit yang keluar dan mengenai tangan. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau lainnya. Sabun dan air yang menjadi pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Jadi sebaiknya tangan dicuci memakai sabun, digosok sekitar 20 detik sambil menyala-nyala pada jari-jari tangan. Setelah itu dibasuh dengan air hingga bisa hilang, dan setelah itu sebaiknya diberi alkohol karena lebih efektif, dan kalau bisa 60%. Setelah mencuci tangan yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk yang sakit, bukan untuk orang-orang yang tidak sakit. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan memakai masker itu dianjurkan bagi yang sakit maupun yang tidak sakit. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan beberapa negara di Amerika dan negara-negara besar lainnya. Bahkan disarankan di dalam rumah pun memakai masker karena bahayanya tertular corona. Adapun penggunaan masker itu dianjurkan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas di luar, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID. Ruangan sempit. Jika ruangan sempit disarankan memakai masker, apalagi banyak orang. Tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Setelah itu, protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam
keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan penularan COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, ataupun bersin, setelah menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi yang teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, lalu pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi corona pun semakin tinggi. Jadi, apabila berada di luar rumah, diusahakan tidak ada kerumunan, karena banyaknya kerumunan dan banyaknya orang itu virus atau penyakit itu cepat tertular. Tidak hanya COVID-19, namun penyakit lainnya juga banyak tertular karena terlalu banyaknya orang yang berkerumun. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia 60 di atas atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang-orang yang di bawah umur ataupun orang yang stabil kesehatannya, itu lebih tinggi terserang COVID-19 atau corona. Selanjutnya, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas merupakan progres kesehatan yang nomor 5M. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendadak atau keperluan yang mendesak, sebaiknya tidak dianjurkan untuk keluar rumah, karena untuk saat ini protokol kesehatan yang nomor 5 ini diusahakan untuk dijalani. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Maksudnya dengan walaupun berangkat dengan sehat, tanpa ada gejala penyakit, tanpa ada keluhan, tapi ketika keluar rumah dan kembali ke rumah, belum tentu kita stabil dan sesehat yang kita berangkat tadi. Bisa saja tertular di jalan ataupun di mana, di luar rumah yang penting. Maka dianjurkan tidak untuk keluar rumah. Itulah tadi 5M, sedikit penjelasan dari 5M, yaitu mencuci tangan yang disarankan 20 detik dengan sabun dan juga alkohol. Yang kedua, memakai masker karena untuk menghindari tertular COVID-19 karena batuk ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menjaga jarak. Disarankan 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan.
Jika ada kerumunan, lebih baik menyingkir, tidak malah untuk bergabung. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Jika tidak perlu, maka tidak usah keluar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak ada urusan mendadak ataupun urusan yang sangat memerlukan. Itulah tadi 5M dari saya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Sejak corona ada dan beberapa bulan kemudian diadakan vaksinasi banyak vaksin yang masuk ke Indonesia dari beberapa merek, banyak merek, ada 5 ataupun 4 beberapa ada vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Vaksinasi ini untuk mengenali bakteri dan juga melawan bakteri yang asing masuk ke tubuh kita dengan cepat bisa dilawan dengan cara imunisasi atau vaksinasi tersebut. Tujuannya yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunnya angka kesakitan atau angka kematian akibat virus corona atau COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari tertularnya infeksi corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dalam komplikasi COVID-19. Jadi walaupun sudah vaksinasi, sebaiknya juga tidak lupa dengan protokol kesehatan, karena vaksinasi ini hanya melindungi diri kita atau membuat kekebalan tubuh untuk jika kita terkena COVID-19 atau corona bisa ringan gejalanya, tidak seperti yang sudah. Jadi tujuannya itu. Setelah itu vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa vaksinasi karena alasan tertentu. Orang yang tidak dilanjutkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antaranya yaitu anak-anak. Jika anak-anak tidak dianjurkan untuk vaksinasi. Yang kedua yaitu anak-anak di bawah 18 tahun. Jika sudah 18 tahun diperbolehkan. Dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi jika seorang memiliki penyakit berat seperti diabetes, itu sebaiknya tidak usah vaksinasi karena dapat memicu kesehatan bagi orang tersebut jika memiliki penyakit yang berat. Jadi dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19 tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Banyak hal penting dari vaksinasi ini yaitu menjaga imun tubuh. Jika tubuh kita tidak terlalu kuat, maka dari vaksinasi ini dapat membantu tubuh kita untuk melawan bakteri atau virus yang asing dalam tubuh kita dengan cepat. Walaupun dengan vaksinasi ini tidak menjamin 100% tidak tertular COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat
saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan sebaiknya tetap menjaga kesehatan, menjaga 5M, dan diusahakan untuk mengikuti vaksinasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.